Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sampaikan di antara yang membuat nabi kita itu mulia adalah beliau adalah orang yang istiqamah dalam menepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janji dengan Allah itu ada dua yang cukup berat bagi kita untuk menepatinya. Tapi kita mesti berjuang kalau ingin jadi mulia dunia wal akhirat. Yang pertama, janji kita adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak mempersekutukan Allah. Baik dari segi keyakinan kita, dari ucapan kita dan perbuatan awak. Ya. Karena syirik itu adalah dosa yang paling besar. Syirik itu akan melulu lantakkan, akan menghanguskan, akan menghabiskan seluruh amal-amal kebaikan kita bernilai ibadah di sisi Allah. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Akan Allah beritahukan kepada kita dosa yang paling diharamkan oleh Allah, jangan persekutukan Allah dengan apapun. Nah, jadi syirik memang ada syirik kecil dan syirik besar. Tapi hati-hati, walaupun dia syirik kecil, dosanya tetap besar. Syiriknya ketek tapi dosanya tetap godang. Nah, di masjid kajian kita sampaikan waktu itu apa pesan Rasulullah? La kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau kita mau bertobat. Adosa sobulah. Umar bin Khattab saja pembunuh, Pak. Banyak orang yang beliau bunuh. Ya. Bahkan adik kandung beliau tampar, meleleh darah. Rasulullah juga pingin beliau bunuh dulu. Ya. Tapi apa yang terjadi? Beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir kehidupan beliau itu memang lebih baik daripada awal. Kita punya masa lalu seluruhnya. Ya, ada mungkin masa lalu kita biasa-biasa saja. Mungkin ada masa lalu kita memang gelap, ya. Tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat yang kita lakukan. Yang penting bagi kita adalah bagaimana ke depannya. Itu yang lebih penting, bertobat. Ya, tidak ada dosa yang besar kalau kita mau bertobat. Tapi ingat, la saghiratan ma'al israr. Tidak ada dosa yang kecil kalau kita kerjakan terus-menerus. Walaupun syirik itu kecil, tapi di karajon torimanorui dia akan jadi besar. Ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama dia akan jadi bukit. Ya. Maka ibu dan bapak, untuk menghabiskan kemusyrikan ini memang sebuah perbuatan yang berat bagi kami para dai, ya, para mubaligh. Ya, untuk ini susah sekali memberikan pemahaman, apalagi nanti pengamalan kepada jemaah. Ya. Bahkan pernah saya sampaikan di masjid kita, ibu dan bapak, di masjid kita Muhsinin, saya pernah diminta oleh sebuah masjid untuk mengkaji tentang syirik ini. Ya, 1 kali seminggu pakai media, pakai slide, pakai infokus. Saya tanya kepada pengurus, apakah memang sudah siap pengurus dan jemaah untuk menerima dan mendengar kajian syirik ini? Siap insyaAllah Ustaz. Oke, kita mulai pekan pertama. Pekan pertama itu kajian kita adalah pengertian syirik. Nah, itu setelah kita uraikan pengertian syirik, buka tanya jawab, aman. Pertemuan kedua kita membahas tentang dalil-dalil syirik di dalam Al-Quran dan dalam hadis. 3 saya ambil dalam Al-Quran, 3 dalam hadis. Juga masih aman. Pertemuan ketiga kita mulai membahas tentang syirik-syirik yang terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari persoalan jimat, manto-manto, sekurasa, sekurasoi, tawalatui, tawalana. Dah mulai jemaah bisik-bisik. Ya. Pas buka tanya jawab, panas. Ya. Ada jemaah tu yang tidak terima dengan penyampaian saya. Nah, sampai saya di rumah ditelepon oleh pengurus, Ustaz, pertemuan keempat kita stop dulu, tidak berlanjut sampai sekarang Pak. Begitu susahnya merubah syirik. Ya. Nah, ibu dan bapak sidang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal syirik
itu akan membuat kita hina di mata Allah Subhanahu wa taala karena kita mempersekutukannya. Nah, ini janji kita yang pertama yang mesti kita berjuang supaya syirik kok ndak ada dalam hidup. Ndak ada di hati wa, ndak ada di mulut wa, ndak ada di amal wa. Ya. Jadi tidak lagi bercampur amal-amal kita ini dengan kemusyrikan. Karena itu sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, janji kita je Allah itu adalah mentaati Allah. Mentaati Allah. Bagaimana mentaati Allah? Patuhilah perintahnya, kerjakan perintahnya, hentikan larangannya. Untuk mengerjakan perintah Allah banyak rukhsah, banyak keringanan. Ya, ada mungkin perintah Allah itu di waktunya kita tidak sanggup melakukan. Nah, contoh Ramadan, kita wajib berpuasa, itu perintah Allah. Tapi di bulan Ramadan itu kita sakit, atau kita dalam safar, dalam perjalanan, boleh kita tidak puasa? Boleh. Boleh kita batalkan puasa kita. Kapan kita ganti? Di hari yang lain. Bagaimana penyakitnya itu sudah menaun? Ya, tidak mungkin sembuh-sembuh lagi. Penyakitnya itu sudah kronis. Atau orang tua yang sudah tak mungkin lagi ini sembuh. Maka dia bayar fidyah, diganti dengan yang lain. Boleh. Kita dalam perjalanan, boleh juga solat kita dijamak. Menggabungkan dua buah solat fardu yang dikerjakan pada satu waktu, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Silakan kerjakan pada satu waktu. Tapi jangan coba-coba asar dengan maghrib dijamak, walaupun dia dekat. Nah, ada kejadian itu dah Bapak. Ya, Pak, kok solat sunatnya 4 rakaat Pak? 4 rakaat dia tidak salam itu. Siap solat maghrib dia solat sunnah 4 rakaat. Saya lihat tidak ada salam. Seperti solat saya menjamak Ustaz. Asar saya tadi ketinggalan. Tidak bisa maghrib dengan isya tidak. Ada apa? Asar dengan maghrib tidak boleh dijamak. Yang boleh dijamak itu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Baik takdim ataupun takhir. Boleh juga dikasar, diringkas. Yang 4 rakaat jadikan 2 rakaat. Silakan. Tapi yang 2 rakaat jangan jadikan 1 rakaat, ya. Apalagi yang 3 rakaat jangan jadikan 1,5 rakaat. Tidak bisa. Dia cuma yang 4 rakaat. Tidak sanggup berdiri silakan duduk. Tidak sanggup duduk silakan berbaring. Anggota wuduk kita sedang dalam perawatan medis, tidak boleh kena air, silakan bertayamum. Ya. Banyak rukhsah. Bahkan ada mungkin amal-amal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala belum sanggup kita melakukannya sama sekali. Kita tidak berdosa. Kita disuruh, diperintah oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Kita belum sanggup, ya kita tidak akan berdosa. Ya kan? Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, kita belum sanggup berkurban. Ya tidak berdosa. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzakat, kita belum sanggup berzakat. Ya tidak berdosa. Tapi khusus untuk kurban ini Ibu dan Bapak, usahakanlah kita sanggup. Tapi yang saya yakin Ibu dan Bapak sudah melakukan. Nah, untuk berkurban ini sebagian ulama membolehkan kita untuk berhutang. Misalnya kurban di sini berapa kemarin Pak? Raya Idul Adha kemarin berapa kurban kita? 2 juta. 2 juta. Uang kita cuma ada 1 juta. Silakan hutang 1 juta lagi. Dengan syarat ada panumbuknya nampak. Oh, kau jagung kau dijual, kau gaji kau terima, kau sertifikasi kau cahaya. Itu contoh ya. Boleh kita berhutang. Bahkan dusun-dusun di kampung Ambo sampaikan saat jauh-jauh sebelum Idul Adha kita kumpulkan itu udah semando-semandoa. Mohon maaf Ibu dan Bapak, saya sampaikan bagi udah-udahmu semando-semandoamu yang perokok itu sudah wajib untuk kurban. Badi itu ersis rokok itu 20.000 satu bungkus, habis satu bungkus satu hari, kali 7 140, kali 4 560, kali 12. Kalau kali 10 saja sudah 5.600.000. Tadi kurbannya cuma 2 juta. Nah, untuk rokok habis 5.600.000 itu baru kali 10. Karena bulan Ramadan mungkin tidak habis rokoknya satu bungkus sehari. Nah, kita kurang itu, kita potong. Ya, 5.600.000. Belum sanggup kita, nggak apa-apa. Ya, tidak berdosa. Tapi kalau meninggalkan larangan Allah, ayo tidak ada tawaran dah. Tidak ada cerita sanggup tidak sanggup. Harus sanggup. Kalau karojonjo dengan alasan ayo lu sanggup dan meninggal baduto tu lah, ya dosanya ngalir. Lei baduto ngalir ya. Ya belum sanggup saya meninggalkan itu, ya dosanya terus mengalir. Yang lebih menarik lagi Ibu dan Bapak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayangnya kepada kita mengerjakan perintah Allah. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Memotivasi gitu. Lihat surat Al-An'am. Al-An'am itu surat yang ke-6 ayat ke 160 dan 161.
Mungkin ayat ini sudah hafal bagi kita, sudah sering kita dengar dan sudah sering kita baca. Ini motivasi dari Allah. Man jaa bil hasanah, sia yang mengarajokan kebaikan, satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, Allah akan balas 10 kali lipat. Wa karajonan elok 10 baliknya, 10 kali lipat. Tadi berniat datang ke surau, sampai di surau sok bayimpak lawak. Nah, pas sampai di surau, ya, kironyo piti nak tabau. Pas awak laban niat dari rumah tadi bahasanya kita akan berinfak, itu sudah dicatat nilainya oleh Allah. Tapi pas kita berinfak betulan kita kerjakan, nilainya minimal 10 kali lipat. Kalau 5.000 maksudnya tadi 5.000 kali 10 berapa tu? 50.000. Dah 50.000 pahalanya. Kalau 10.000 sudah 100.000. Kan murah. Mudah sekali masuk surga. Jadi masuk surga ini mudah. Masuk neraka itu yang sulit. Yang sulit masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka, baduto wak takui ketahuan. Melakukan kejahatan wak nyuruh-nyuruh. Kan sulit itu. Tersiksa kita. Masuk surga tak perlu wak nyuruh dalam hari dah. Melakukan kebaikan kita tak perlu nyuruh. Nah, itu buktinya tadi. Ya. Berniat kita sudah dicatat pahalanya. Kita lakukan, maka nilainya akan dilipatkan minimal 10 kali lipat. Nah, coba lihat ayat selanjutnya. Wa man jaa bis-sayyi'ah, sia yang mengarajokan dosa, sia yang mengarajokan kesalahan, fala yujza illa mislaha, satu dosa hanya akan Allah balas satu saja. Nah, coba yang wa hum la yuzlamun, tidak ada manusia ini dizalim oleh Allah Subhanahu wa taala. Cie karajonan elok 10 balik. Ya. Cie karajonan salah berapa baliknya? 1 ganjaran. Berniat mengerjakan yang baik, belum lagi kita kerjakan sudah dicatat pahalanya. Pas dikerjakan bertambah 10 kali lipat minimal. Tapi kita berniat menzolimi orang, berbuat dosa, belum lagi kita kerjakan, belum ada dosanya. Nah, kalau di kampung ada yang biku malam celik lah, ada yang lapiannya ya sawah pajar tu. Ala baniaknya, kira tak kalau, tak ada dosa ni. Tak ada dosanya. Sebelum dia nyulapiannya ya sawah orang tu. Ya, ada yang biku celik lah, belum dikerjakannya, belum ada dosanya. Itu baru niat dia berbuat jahat, belum lagi dosanya. Bahkan ibu dan bapa, bisa jadi pahala ini juga tidak hanya 10, tapi bisa berlipat-lipat. Bisa berlipat-lipat. Ya, mungkin sudah banyak kajian yang kita dengar bagaimana Allah dalam Al-Baqarah, ya, mulai 262 sampai 274 masalah etika berinfak, bagaimana Allah melipat gandakan. Bahkan persoalan-persoalan kecil saja, satu amal itu bisa berlipat-lipat nilainya, walaupun amalnya sama, bisa berbeda nilainya. Nah, misalnya hadis Rasulullah SAW seperti ini. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia mengatakan assalamu alaikum. Mungkin pernah kita dengar dah hadis ini, ya. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam lalu dia duduk. Apa kata Rasulullah? Ashrun, 10. Summa ja'al akhar, datang yang kedua. Qala, dia mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam lalu dia duduk, kata Rasulullah, ishrun, 20. Udah beda langsung. Summa ja'al akhar, datang yang ketiga. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi salam summa jalasa. Setelah dia mengucapkan salam lalu dia duduk. Apa kata Rasulullah? Salasun, 30. Kerjanya kan sama, Pak, mengucapkan salam, menjawab salam, tapi nilainya berbeda. Yang datang pertama mengucapkan assalamualaikum, 10 nilainya. Yang datang kedua mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi 20 nilainya. Yang datang ketiga mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 nilainya. Kan bisa berlipat. Nilai paling rendahnya tadi berapa? 10, tapi ini bisa 30. Awak dapat yang mah biasanya. Dari pagi tadi dapat yang mah. Dapat yang 10, 20, 30 atau tak ada bernilai sama sekali. Ya. Kalau 5 balik kali saja awak mengucapkan salam tadi lengkap. 5 balik kali lu awak menjawab lengkap. 5 balik kali 30. Berapa pitinya tu? Pitinya. Berapa nilainya tu? 450. Kamu murah cari palunya, Pak. Murah masuk surga. Ya. Udah 450 pula. Hanya itu mengucapkan salam. Ya.
Maka salam ini ibu bapak hati-hati, karena dia ucapan yang mulia. Ya, jangan asal-asalan. Dia tidak sama dengan good morning, good afternoon, good night. Tidak sama dengan itu. Good morning apa artinya? Selamat pagi. Pagi itu dari jam berapa sampai jam berapa? Hah? Nah, kalau siangnya balik, kalau tidak diucapkan selamat, tu tembak dia patui le. Tidak lantak dia utuh. Iya kan? Nah, siangnya mesti diucapkan lagi selamat siang. Siang tu sampai jam berapa? Sorenya diucapkan selamat sore. Nah, sore itu sampai bara, ucapkan selamat malam. Selamat tengah malam tidak boleh, selamat subuh tidak boleh. Karena ucapan selamat dalam Islam itu tidak sama dengan ucapan selamat dalam agama yang lain itu. Assalamualaikum itu 24 jam. 24 jam. Nah, maka kadang-kadang kita membacanya asalan. Nah, tapi mudah-mudahan jemaah di sini tidak. Kalau iya, mari kita robah. Ini tidak benar. Misalnya kita baca Assalamualaikum, atau di panjangan mode Upin dan Ipin baca salam Assalamualaikum. Assalamualaikum, hilang alif lamnya. Di masjid sudah saya sampaikan ini. Itu alif lam itu dalam bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa terkaya di dunia. Jangan salah-salah. Alif lam itu menentukan kualitas atau nilai salam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena alif lam itu fungsinya adalah memakrifahkan sebuah kalimat. Saat alif lam itu tidak kita baca, maka kalimat itu jadi nakirah, dia umum. Jadi kalau nanya ke rumah awak, Assalamualaikum, maka jin jaik yang ada di rumah awak tu, jin kapi, ya, syaitan antu balau, kalau ada ya, dapat keselamatan dari awak. Dapat keselamatan dari awak. Awak tidak ingin itu terjadi. Yang selamat itu hanya orang-orang muslim. Maka kasih dia alif lam supaya dia makrifah. Assalamualaikum. Lalu menjawabnya bagaimana? Ada juga orang menjawab Waalaikumsalam. Itu sudah kebiasaan juga. Mana yang sering kita menjawab? Waalaikumsalam atau Waalaikumussalam? Sering kita dengar Waalaikumsalam. Hilang lagi alif lamnya. Kembali dia nakirah. Kalau memang kita mau wakaf itu di waalaikum itu, ya, maka kasih alif lam. Waalaikum assalam. Kalau tidak mau lanjut, kasih itu harkat dhammah mimnya. Mimnya kasih harkat dhammah. Waalaikumus salam. Latihan biasa kami mode itu, Ustaz. Jangan benarkan setiap kebiasaan, karena tidak seluruh kebiasaan itu yang benar. Tapi yang perlu di awal adalah bagaimana membiasakan yang benar. Itu yang penting. Ya. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau adalah beliau yang selalu mentaati Allah, selalu berusaha mengerjakan amal ini maksimal. Supaya apa? Supaya nilainya berlipat-lipat. Padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Itulah yang membuat beliau mulia. Ya. Yang kedua yang membuat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mulia adalah beliau orang pemaaf. Kajian maaf sudah sering kita sampaikan. Ya, tinggal lagi pengamalan. Ya, jangan jadikan diri kita menjadi orang-orang pendendam, tidak ada untungnya. Makanya dalam surat Al-Fat ayat 29 itu syaratnya menjadi umat Rasulullah itu berikutnya adalah ruhama'u bainahum. Orang-orang yang berkasih sayang di antara mereka, sesama kita orang-orang yang beriman. Ya. Maka tanda kita berkasih sayang diantaranya adalah kita menjadi orang yang pemaaf. Masih ingat ibu dan bapak yang ikut dengan kajian dengan saya di masjid? Maaf kita itu ada tingkatannya 3. Jangan level kita level 1, minimal level 2. Kalau bisa, yang membuat kita mulia itu adalah level 3. Wala yantali ulil fadli minkum wasa'ah ayyutul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbu ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. An-Nur surat yang ke-24 ayat 22. Maaf yang pertama itu adalah orang yang memaaf, wal ya'fu namanya. Anyo mohon orang adalah memohoninya. Ya. Tapi ya, dia sangat susah sekali untuk menghilangkan dan melupakan, bahkan mungkin untuk menghilangkan rasa kebencian kepada orang yang dia sudah maafkan itu.
Dan yolah memohonnya Ustaz. Tapi nanti keceknya 10 tahun yang lalu, yang tak lupa dan dah sampai mati kata konari dan. Itu dia. Ya. Hati-hati dengan maaf itu. Syaitan licik. Nanti munculnya balik jojok aja orang. Maaf yang kedua namanya wal yasfahu. Nah, maaf ini sudah bagus, tapi mesti kita tingkatkan karena maaf ini belum membuat kita mulia. Ya. Baru-baru untuk melepaskan hubungan kita dengan Allah Subhanahu dengan manusia supaya kita tidak berurusan dengan dia nanti. Ya, kita maafkan mereka, lalu kita berusaha tidak membencinya lagi. Ndak jojok aja nyoleh. Ya. Nah, kebanyakan awak orang-orang beriman hari ini susahnya ibu bapak. Memang membenci saudara yang seiman ini luar biasa. Ya. Padahal dalam surat Al-Hasyr yang kita bahas juga di masjid, Al-Hasyr 59, surat yang ke-59 ayat 10 ayat 10 itu jelas doanya diajarkan oleh Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni juga dosa-dosa orang yang seiman dengan saya ya Allah. Dia pernah menzalimi saya, dia pernah menyakiti saya, dia pernah berkhianat kepada saya, dia pernah membohongi saya, tapi ampuni dosanya ya Allah. Asia yang nomor mendoa orang guanya lah menzoliminya, tapi orang tu didoakannya. Orang yang tidak benci kepada orang itu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan jadikan rasa benci di hatiku terhadap saudaraku. Nah, jadi masih ada yang jojok je orang lain, Bu. Tolong dibaca doa ini terus. Apa untungnya kita jojok je? Nah, jojok kita kok kadang-kadang bakal lobian. Jangankan orang berbuat jahat, berbuat baik dia orang itu jajok je nya. Datang orang ke saji jajoknya, datang orang ke surau jajoknya, sedekah orang jajok, mampu orang makan orang jajok je. Tidak sampai di situ, Bu. Nah, bahkan kita sampaikan kan tidak dengan orangnya je, kucingnya je, kambingnya je, ayamnya je, kabaunya, hoyondanya je, minantunya je, cucunya, sado-sadonya. Disapu ratunya jajok. Kok sampai segitunya? Nah, akhirnya umat Islam itu retak. Nah, kita salut ibu dan bapak. Dipancing oleh orang nomor 1 Perancis ya, yang disampaikan oleh bapak tadi menghina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tersinggung ini umat Islam. Ini kalau mau diikolah ukhuwah umat Islam, Bu, kompaknya umat Islam. Anda kata lu orang main-main ke Islam dulu, Pak. Itu sebahagian negara sudah memboikot produk-produk Prancis itu, mulai dari alat dapurnya, kosmetiknya, sabun-sabunnya, hotelnya, dan yang lain-lain. Itu ampun-ampuni, tolong diantien boikot go, mati ekonomi kami seminggu cuma Pak, kocar kacir itu ekonominya. Jadi betul kata Allah, kuntum khaira ummah, kamu ini sebaik-baik umat. Itu kapan terjadi? Apabila umat Islam ini bersatu, apabila ukhuwah kita dilandasi oleh cinta dan ikhlas. Jangan lagi berukhuwah karena hal-hal yang lain. Silakan kita berorganisasi, silakan kita berkelompok, silakan kita punya lembaga, silakan kita punya partai, silakan. Jadikan itu sebagai memupuk ukhuwah, tapi bangunlah ukhuwah itu di atas cinta dan ikhlas. Dia akan bertahan lama. Ya. Bahkan ibu dan bapak, kalau cinta ukhuwah ini sudah karena ukhuwah, karena cinta, ya, kita sampaikan dulu ibu dan bapak, bacoraina wak suami istri, ada masalah lalu corai wak. Ya. Itu yang batal itu akad nikahnya, ijab kabulnya yang dibatalkan. Tapi ukhuwahnya jangan batal. Hati-hati ibu dan bapak. Singke untung wak misalnya jo suami wak, jo istri wak bacarai wak. Ya, itu kan biasa saja, ya. Cerai itu adalah, talak adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Ya biasa saja. Memang kalau memanglah tidak bisa dilanjutkan dengan persoalan, lalu kita cerai. Yang putus itu apa? Apa yang putus? Ijab kabul dulu, akad dulu. Ukhuwahnya putus? Tidak. Jangan diputus. Ya. Jangan diputus ukhuwahnya gara-gara putusnya tali pernikahan. Begitu hebatnya Islam. Nah, Rasulullah pemaaf seperti itu. Lalu maaf yang ketiga, inilah yang membuat beliau sangat dimuliakan sekali, sangat disegani. Nabi-nabi dan Rasul yang lain, orang-orang soleh juga seperti itu ibu dan bapak.
Maafnya itu tidak sekedar di mulut, tidak sekedar diucapkan, tapi putih hati baka keadaan putih kape bisa dicari. Memang dibuktikan. Apa buktinya? Dia mampu membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Baca nanti surat Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu surat yang ketiga balik. Ya. Mulai dari ayat 20, di ayat 23-nya itu Allah Subhanahu wa taala, kalau kajian kita di masjid kita kasih judul masuk surga sekeluarga. Karena ada peluang untuk masuk surga sekeluarga itu dalam surah Ar-Ra'du itu. Di ayat 23. Nah, salah satu syaratnya adalah orang yang mau membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu syarat. Ya kalau orang elok kawak, awak elok kainyo, itu kan biasa saja. Nyocok magi awak cok magi nyocok nyapu awak cok nyapu inyo. Biasa saja ibu dan bapak. Yang luar biasa itu adalah orang yang tidak mau negur kita negur dia. Orang yang tidak namu nyapu awak nyapu inyo mencibir awak senyum kenyo. Iya, kalau mu ingin mulia seperti itu. Awak dibaiknya jo batu, awak baiknya jo godok. Tidak susah bu, tinggal mengamalkan saja. Ya. Kan ada rugi awak tu kan. Pas awak nyapu apa tu, kamu apa? Gak jawab misalnya contoh ya. Hilang ame awak. Kurang rancak awak dia. Kan ada kurang rancak awak. Tak ada rugi awak. Sehingga kajian awak waktu itu di masjid saya sampaikan, jadi gulai ayam, rasa gulai ayam tu tidak istimewa. Ibu gulai ayam, buat gulai ayam, lalu kecik apa-apa dia rasa gulai ayam, gulai ibu yo. Jangan tak sanjung lah awak, mang gulai ayam nak buat. Tapi membuat gulai ubi rasa cancang kambing baru hebat ibu. Baru hebat gitu pak. Wak buat gulai ubi tapi rasa cancang kambing. Artinya apa? Hubungan kita yang selama ini tidak baik, baik karena ulah awak. Ini baru hebat. Tapi yang elok selama konyo elok kau awak elok kenyo, tidak ada istimewanya. Memang itu biasa-biasa saja. Itulah biasa. Ya. Jadi bagaimana kita supaya menjadi orang yang pemaaf seperti ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali riwayat-riwayat mengatakan bahwa seluruh kejahatan-kejahatan dibalas oleh Allah oleh Rasulullah dengan kebaikan. Tapi yang berkaitan jo pribadi beliau ya Bu. Pak, kalau diri beliau yang sakiti, keluarga beliau yang disakiti, dihina, dicaci, difitnah, tetap maaf nomor satu bagi Rasulullah. Tapi jangan cuba-cuba Islam dihina. Jangan cuba-cuba Islam dimaki. Kalau itu yang terjadi, beliau tidak ada maaf bagi beliau. Ya, dia awak kini kan tak balik. Lalu ibu bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, saya kutip tadi sebuah hadis. Selanjutnya adalah tugas kita sebagai orang yang beriman itu, ya, sebagai supaya kita mulia, ya, di samping kita memaafkan saudara kita, ayo ruhama bainahum kita itu kita buktikan kita siap menutup aib saudara-saudara kita. Kita siap menutup aib saudara kita. Ya. Coba, ada enggak ibu-ibu jo bapak ni enggak punya aib? Ada enggak? Saya yakin kita tidak ada yang tidak punya aib. Kita punya kekurangan. Tapi itu Allah tutup rapi, Bu. Awak yang hadir ku dibukanya sajalah aib ambo di Allah Anda tahu ada mau maduk kapal. Tapi Allah tutup rapi ini aib kita masing-masing. Jangankan dengan orang lain, dengan istri kita, dengan suami kita, ada aib awak lah puluhan tahun kita berumah tangga tak dibuka-bukanya di Allah. Makanya Allah cukup marah, Rasul sangat marah kepada manusia yang suka membuka-buka dan mencari-cari aib orang lain untuk kepentingan dunia. Nanti kita sampaikan ibu dan bapak, boleh buka aib orang lain tapi ada syaratnya. Ya, kita bacakan hadisnya dulu. Apa kata Rasulullah? Ya ma'syara man amana bil lisanihi wa lam yadkhulil imanu qalbah. Wahai manusia yang imannya cuma di lisan saja, yang imannya cuma di lidah saja, iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Jadi kalau iman awak di lidah aja Bu, belum masuk ke dalam hati awak, itulah kerojo awak selanjutnya nanti. Ya, karena iman di lidah tidak diterima oleh Allah. Iman yang ada dalam hati lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalilnya? Buka nanti surat Al-Hujarat. Surat Al-Hujarat itu surat yang ke-49, ayatnya ke-14. Ya. Ayat itu asbabun nuzulnya adalah sebab-sebab Allah menurunkan ayat itu adalah
Ada orang Arab Badui datang kepada Rasulullah berjalan kaki. Arab Badui adalah orang Arab yang tinggal di pinggiran kota Arab, jauh dari kota Arab. Mereka jalan kaki lalu sampai di tempat Rasulullah di Mekah. Yang satu langsung ke depan bertemu dengan Rasulullah. Di riwayat itu berdempetlah lutut Rasulullah dengan lutut orang ini. Yang lain duduk dengan para sahabat. Qalatil a'rabu amanna. Berkatalah orang-orang Arab ini kepada Rasulullah, amanna, wahai Muhammad, kami beriman dengan syariat yang engkau bawa. Kami beriman dengan Tuhan yang engkau sembah. Kami beriman dengan kerasulan engkau, wahai Muhammad. Coba bayangkan Bu, orang Arab Badui. Lalu tiba-tiba kata Rasulullah, tayyib jiddan, bagus. Diakui ini keimanan orang Arab. Ya, bangga sekali Rasulullah. Tapi turun ayat selanjutnya. Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu. Mereka tidak beriman di mata saya. Imannya tidak diterima oleh Muhammad. Coba bayangkan. Orang Arab Badui mengaku beriman kepada Rasulullah, sudah diakui oleh Rasulullah, tapi Allah menolaknya. Walakin qulu aslamna. Tetapi mereka tu baru masuk Islam, Muhammad, beriman belum. Ya, ternyata orang Islam belum tentu beriman. Orang beriman pasti orang Islam. Walaupun godok tu bule, setiap yang bule indak godok. Itu harus kita yakini. Walaupun emas itu kuning, setiap yang kuning tidak emas. Makanya ada dalam Al-Quran panggilan-panggilan khusus. Tidak orang Islam yang dipanggil, tapi orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa orang yang beriman? Karena dalam pandangan Allah tidak seluruh orang Islam yang sanggup melakukan Ramadan itu dengan imannya. Nah, kenapa iman mereka ditolak? Nah, ini karena lewat hadis ini tadi. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman mereka itu enggak ada dalam hati mereka, Muhammad. Iman itu kecil-kecil saja, buah mulut pemanis kata saja. Allah tahu. Nabi Muhammad kenapa tidak tahu? Karena tidak tahu hati orang. Jadi Rasul yang diberi wahyu, yang diberi mukjizat, enggak tahu isi hati orang. Jadi jangan coba-coba kita lebih pintar daripada Nabi Muhammad. Ada yang tahu isi hatinya, makanya kemari itu. Jangan. Nabi Muhammad enggak tahu isi hati orang. Allah lah yang tahu. Ya. Lalu apa pesan Rasulullah kepada orang-orang yang imannya cuma di lisan lalu tidak masuk ke dalam hatinya? La taghtabul muslimina wa la tattabi'u awratihim fa innahu man yattaba'u awrah akhihil muslim yattaba'u Allahu awratahu wa man yattaba'u Allahu awratahu yafdahu walau kana fi jawfi baitihi. Jika kamu mencoba-coba untuk menggunjingkan dan mencari aib-aib orang muslim, aib saudaramu, aurat dan kekurangan daripada saudaramu, kamu ungkit-ungkit, kamu cari, kamu gunjing-gunjingkan, fa innahu may yattaba'u aurah akhihi, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang akan mencari aibmu itu. Kalau Allah nak mencari aib awak, kamu awak kan nyuruh Bu? Hah? Kalau Allah sudah mencari aibmu, kata Allah, kata Rasulullah, maka satu ketika dia akan bukakan aib itu. Sungguh pun kamu bersembunyi di atas rumahmu sendiri, dibuka oleh Allah. Ya. Sudah banyak yang terjadi. Ya. Kalau kita tidak untuk kepentingan akhirat kita dulukan untuk membuka aib saudara kita, untuk kepentingan pribadi dunia kita, supaya kita dinilai rancak, awak hebat, awak lebih unggul, maka saya pesan ini kepada ibu dan bapak, ya, kalau ada nanti kumpanya menjelekkan pasangan yang lain, tidak usah itu orang itu dipilih. Karena tidak ada pasangan di Sumatera Barat, di Payakumbuh ini yang orang kafir, di Rumah Pukota seluruhnya orang Islam. Jadi kalau ada sudah menjelekkan nanti tidak usah dipilih. Kenapa? Karena ini berbahaya. Kalaulah dijelek-jelekin orang lain, ini bukan orang Islam ini. Kerja orang Islam itu menutup aib saudaranya, bukan mengombar. Maka kata Buya Hamka apa? Ya, pagodang sulu awak, jangan matian sulu orang. Jadi kalau godang sulu orang, lebih pagodang sulu awak. Patorang artinya
Tunjukkan kita yang baik. Kan serupa itu ibu dan bapak. Nah, jadi artinya apa? Ya. Kapan kita boleh membuka aib orang lain? Boleh. Tapi dengan syarat, tanya hati kita kepentingannya bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk menghina orang yang aibnya sedang kita buka, tapi kepentingannya adalah untuk kepentingan akhirat. Contoh, ibu menggugat suami ibu, namanya cerai gugat. Cerai gugat, digugat ke pengadilan. Betul? Betul. Kira-kira ibu mengajukan gugatan itu, nan elok-elok tentang suami awak, nak awak buat dan pengaduan tu nan buruk-buruk. Nan buruk tu aib atau tidak? Iya, boleh. Napas nanti ibu sidang tertutup untuk umum, tinggal ibu jawab sedalam ni. Ditanya di hakim, "Bu, badi minta corai ibu kapak kau, Bu." Lalu kecik ibu, "Ndenyo elok bana pak, uang balanjo balobi-lobi nyo lagi. Pulang topek wakatu, nyo lemah lembut tu dendek minta corai kau pak." Betul nyo kira-kira? Tidak. Ana kau sampaikan ke hakim tu, ayo jangan kendalikan emosinya, jangan dengan emosi, Pak. Pasti kebalikan yang tadi nak kau sampaikan di antaranya, ya kan? Sampilik koriang nyo Pak, balanjo ambo nak cukup-cukui do Pak, main tangan nyo Pak. Itu kan aib dia, betul tidak? Betul. Tapi boleh kita ungkap untuk kepentingan akhirat kita, menuntut hak kita. Makanya ada sidang tu tertutup untuk umum, tidak boleh orang lain tahu. Kenapa? Itu aib. Maka hakim hati-hati. Bagi ibu dan bapa yang punya anak, punya saudara, punya apa, yang hakim, ayo hati-hati. Separuh kakinya di surga, sebalale dalam neraka. Salah-salah, dia mencimpak je malaikat ini. Nah, begitu. Boleh. Lalu kapan kita lagi boleh membuka aib orang lain? Ya, saat kita memberi nasihat kepada keluarga kita, tapi keluarga kecil kita, istri kita, anak-anak kita. Kita mau beri nasihat ini. Tapi bukan untuk menghina orang itu. Landasi kembali, betulkan niatnya. Kita bukan untuk menghina orang itu, tapi hanya untuk sekedar memberi contoh kepada anak kita supaya dia lebih baik. Anak ayah, yo ya, lai tahu anak ayah jo Pak Haji nanti tinggal di sini tuah. Lah iya. Baranak Pak Haji itu kayak batigo ya. Yang paling kadang di mana tahu anak ayah? Lah iya, di mana? Di Jakarta. Makanya itu Karajo. Lai tahu anak ayah Karajo, ndak tahu, tapi anak Pak Haji nang surang tua, inyo kalau pulang santun kini balanjo Pak Haji Bu Haji tu inyo semana mengiriman sayangnya berhasilnya ya. Coba tanya ya. Kira-kira anak Pak Haji nan berhasil tu nyo maleh-maleh dulu atau bah? Awak mulai ke? Kau mencerita naik burang ke Pak? Mencerita naik Pak Haji tu malah awak sobui namanya ke anak awak. Ya kan? Lalu yang ketek di mana Pak Haji tu? Dek Karajo ini mudik senyo ya. Ya. Tu. Le tahu sebabnya. Kita sedang menggunjingkan dan membuka aib orang lain, tapi bukan di kelayak ramai, tapi untuk pelajaran dan iktibar bagi anak kita supaya dia lebih baik. Silakan. Ya, jadi ibu dan bapak sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati. Kalau kita mencari aib orang lain, kepentingannya untuk dunia, supaya kita lebih terpuji, lebih baik, maka siap-siap Allah juga buka aib. Tak jarang orang yang dulu karajonya menangkuk orang, sudah tu inyo ditangkuk orang. Orang yang karajo dulu menghadili orang, sudah tu inyo diadili orang. Kan udah terjadi itu. Ya Bu, dulu kerjanya mengadili orang, sudah tu inyo diadili. Dulu inyo nangkuk orang, kini inyo tangkuk orang. Bisa terjadi kalau tidak hati-hati. Ya. Itu yang kedua. Ya, Rasulullah jadi mulia. Yang terakhir, yang banyak yang latihan nampaknya. Ibu latihan pun panik. Ya, ambo mohon maaf ibu dan bapak, berjaket agak dingin. Ya. Yang ketiga, Rasulullah itu mulia karena memang dekat dengan ini. Al-Quran. Ini adalah bisa membuat rumah tangga mulia, bisa membuat pribadi mulia, bisa membuat usaha mulia, tapi jangan dianggap lo jimat. Ya, itu diletakkan di TKD ayat kursi itu. Itu enggak betul tu. Supaya orang melanjut ke dewa letak ayat kursi. Bukan itu maksudnya. Ya. Jadi Rasulullah mulia karena juga dengan ini, dekat akrab dengan ini. Sehingga beliau dikatakan Al-Qur'an berjalan.
Udah sering kita sampaikan ibu dan bapak, bulan saja bisa mulia karena ini, hari saja bisa mulia karena Al-Quran, ya. Malam saja bisa mulia karena Al-Quran. Bulan-bulan apa yang paling mulia? Bulan Ramadan. Rabiul Awal itu kelahiran Rasulullah, tapi tidak semulia bulan Ramadan. Zulhijjah adalah bulan penunaian rukun Islam yang kelima, tapi tidak semulia bulan Ramadan. Ya. Muharram adalah bulan awal daripada tahun Islam, tapi tidak semulia bulan Ramadan. Ya. Rajab adalah bulan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, tapi tidak semulia bulan Ramadan. Kenapa Ramadan lebih mulia daripada bulan-bulan itu seluruhnya? Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Lalu Ramadan itu jadi mulia. Ini bersentuhan dengan Al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu ada yang mulia, namanya Lailatul Qadar. Kenapa? Karena turun Al-Quran malam itu. Kenapa tidak peristiwa Isra dan Mi'raj? Padahal peristiwa Isra dan Mi'raj itu luar biasa, menjemput perintah solat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi tidak semulia malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Di mana-mana saya minta masukan ini ibu dan bapak, ya, termasuk kepada guru-guru saya, dosen-dosen saya, dan sudah saya tanya, ya, coba kita cari nanti alasannya. Kenapa orang merayakan, memperingati nuzul Quran itu tanggal 17 Ramadan? Apanya yang diperingati? Padahal Allah katakan Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Penjelasan Rasulullah, malam Lailatul Qadar itu kapan? 10 malam terakhir hitungan ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Kok tanggal 7 balik diperingati? Saya nggak ada jawabannya, Bu. Cuma jadi tanda tanya bagi saya. Lalu dulu pernah dijawab oleh dai sejuta umat almarhum Zainuddin MZ. Tapi itu juga tidak pakai dalil, ya. Apa ada 17 yang sangat berharga di Indonesia ini. Pertama 17 rakaat, yang kedua 17 Ramadan, yang ketiga 7 Balai Agus. Ya, di Turki nak 7 Balai Agus hari kemerdekaannya. Ya kan? Di Arab tak 7 Balai Agus. Ya kan? Berarti tidak masuk. Nah, jadi saya juga sedang cari, coba cari ibu dan bapak, di tanggal 7 Balai Ramadan ku peringatan nuzul Quran. Kok Al-Quran tuh kok memperingati turunnya karena nuzul itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, hitungannya ganjil, 22, 23, 25, 27, 29. Allahu a'lam bishawab, ya. Lalu Jibril juga mulia dibanding malaikat yang lain, sehingga beliau disebut dengan Sayyidul Malaikah, penghulu para malaikat. Ya, kan banyak malaikat yang hebat-hebat lagi. Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Ibu dan bapak kita nanti mau masuk surga, colian kerici ke Ridwan dulu. Oh Ridwan kau kerici yang boleh lah sesi yang mau masuk surga ke. Nah kalau enggak stop dulu. Itu Ridwan tu. Israel cabut nyawa, Israfil mengatur rezeki. Tapi tidak semulia Jibril. Kenapa Jibril lebih mulia? Karena beliaulah yang menyampaikan wahyu Al-Quran ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada lagi pilihan ibu dan bapak. Ingin mulia, akrab dengan Al-Quran. Ingin rumah tangga kita mulia, akrab dengan Al-Quran. Minimal dibaca. Anak-anak kita yang punya kemampuan menghafal, ayo dihafal. Ya, kalau tidak katamai dewasa sekali setahun, sekali 6 bulan malah. Oh, sekali 6 bulan, sekali setahun. Ya, membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Kalau bisa dibaca artinya, wah menarik sekali ibu dan bapak. Luar biasa ini isi Al-Quran. Lautan yang tidak akan penuh kering. Ilmu-ilmunya luar biasa. Ya, diulang-ulang luar biasa. Ya, kenapa? Karena memang lewat itulah kita akan memfungsikan akal kita. Ya, karena akal ini sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan Rasulullah katakan, ya, tafakkaru sa'ah, berfikir satu saat, ya, khairum min ibadatis sana, itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Yang berfikir itu akal. Jadi akal yang diagikan ke awak itu kecek Rasulullah, tafakkaru sa'ah, berfikir 1 saat, khairum min ibadatis sana, lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Mikirkan apa? Mikirkan uang, mikirkan rajo, mikirkan menantu, mikirkan cucu, mikirkan porak, mikirkan ladang. Tidak. Ya.
Empat yang kita pikirkan. Kalau empek nak awak fikirkan gua, awak fikirkan iko sesaat lebih baik daripada setahun beribadah. Apalagi setiap saat sepanjang waktu kita memikirkan yang empat ini. Pikirkan kekuasaan Allah. Ya, pikirkan. Jangan pikirkan Allahnya, jangan pikirkan zatnya, tapi pikirkanlah ciptaannya. Karena kapasitas, kecil orang gini, kapasitas akal yang diberikan oleh Allah kepada awak kau hanya memikirkan makhluk, bukan untuk memikirkan Khaliq. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Allah menciptakan langit dan bumi, mempergantikan siang dan malam. Itu jadi pemikiran bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Lalu ayat selanjutnya apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab alladzina yadhkuruna Allah. Ya, dan orang-orang yang berzikir akan Allah. Jadi Allah itu tidak kita pikirkan, tapi kita ingat. Jadi bunyi ayat bukan alladzi yatafakkarullah, bukan seperti itu, tapi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaru. Kembali, bukan wa yazakkaru, tapi wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ard. Pikirkan, ya, kekuasaan Allah. Semakin kita pikirkan, subhanallah, luar biasa keesaan Allah. Lalu kita katakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang sio-sio kiranya yang Engkau ciptakan kau dah. Mungkin orang kecek rongi kau untuk kan aku buat penyakit saya. Tapi tahu tak awak, karena rongi banyak orang yang makan karena rongi. Berdirilah pabrik-pabrik obatnya nyamuk. Mulai di 3 roda, Mosply, ya apa lagi? Itu kan barang orang yang makan gara-gara itu tuh. Autan, ada lagi yang elektrik. Dekuman banyak dokter. Dekuman banyak dokter. Ya, luar biasa Pak. Itu kan tidak ada yang sia-sia. Ada seseorang lewat, dia jalan lewat batang beringin. Dia cari batang beringin tu tinggi, gadang, buahnya keteknya. Balok Allah, kau batangnya gadang, buahnya ketek. Lewatnya ke pohon ke porak, nampak dia labu atau namanya kundu. Ya, buahnya godang, batangnya segodang ikut je ibu. Ini Allah ini enggak adil ini. Ini buahnya besar, batangnya kecil. Itu batangnya godang, buahnya ketek. Bak pula Allah kajaknya kau. Lalunya pulang. Jatuh buah beringin tu timpuk kepala. Subhanallah. Kok sagodang buah labu lah buah beringin kau tadi lah hancur kepala ambo. Alun sampai bara minit yang icen Allah tidak hadir. Ternyata itu ada hikmahnya. Banyak lagi dalam ayat-ayat ini Bu, luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kedua, kancang Bu, ya. Sebenarnya urainya tidak seperti ini, tapi harus kancang, ya. Ibu lawannya aku. Yang kedua, ya, pikirkanlah nikmat Allah. Nikmat Allah kasih kau pikiran nan kawak, jangan kau orang. Jangan sibuk memikirkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Pikirkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jangan pikirin je nikmat yang diagikan Allah ke orang lain tu. Sakit kepala awaknya bisa stres awak ni. Ya, bari dapat dia nyoto tu, bari bertukar rumahnya tu, bari mau itu minantunya tu, bari balenggek rumahnya tu, bari boleh undang. Itu nak kau pikiran. Nah nikmat nak dapat dia awak sila pikiran supaya kita bersyukur. Bersyukur itu bagaimana? Di antaranya adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ini kadang-kadang kita yang lupa. Awak ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang selesai. Padahal ayat tanda kita bersyukur dalam surat Ad-Duha ayat terakhir itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sobui nikmat tu torui. Agi tahu dapat nikmat. Agi tahu. Jangan yang maka ni nikmat mak awak ngecen buruk di ambauan elok di himbauan. Jadi ibu misalnya buat ruko dapat 2 pintu. Lalu ibu mau mengasih tahu kepada orang lain bukan dalam rangka ujub, tapi kita bersyukur. Alhamdulillah ambo dapat ruko 2 pintu. Ada himbau orang makan. Itu bersyukur. Yang ketiga adalah pikirkan dosa kita. Pikirkan dosa. Anda ada istilahnya untuk dosa kau yang lalu biar berlalu. Mari kita tatap masa depan. Untuk dosa tak bisa. Pikirkan dosa awak tarui. Dosa spesial yang ibu dan bapa kerojon yang ambo kerojokan. Ayo kita pikirkan sama-sama. Olah diampuni Allah gak nyawa tolun. Kita pikirkan supaya motivasi kita untuk bertaubat semakin terpicu.
Jangan lupakan dosa kita. Ya, banyak dosa mungkin waktu bujang, dosa mungkin waktu gadi, bujang atau gadi, acok meninggalkan solat, orang dapat minantu, awak dapat dosa. Karena acok je tu bu. Dek poi borolek tinggal solat. Nan orang dapat minantu, nan awak dapat dosa. Apa jamak salah ustaz? Mana bisa tu poi borolek itu di mudiak tu nya. Ya, poi borolek ke mana mun tu simpangan mun tu? Ha, pangku ranjinya. Awak tinggal sikon tu jamak lah solat awak. Ndak bisa. Ya, mungkin banyak dosa nak lawak karajon meninggalkan solat. Ayo kita ingat, kita fikir-fikirkan Allah engkau ampuni ke Allah. Supaya apa? Supaya awak lebih khusyuk beribadah. Yang terakhir, pikirkan kematian kita. Jangan sampai nak dipikir-fikir awak mati ke. Ya. Sehebat-hebatnya, sesoleh-soleh orang, sebaik-baiknya orang, setaat-taatnya orang, dia pasti merasakan sakitnya mati itu. Sakit mati itu. Bahkan Rasulullah membayangkan seperti kambing hidup yang dikubak kulitnya lalu dicincang dengan 1000 pedang. Tapi orang yang ingin husnul khotimah, ya, yang dia akan husnul khotimah itu supaya jangan terlalu sakit, dia ansu-ansu adik malaikat. Ya bu. Baik itu Bapak sidang jemaah dimuliakan Allah, dirantang mau panjang, elok dikumpanya ndak singkek, ambil sadonan paguno, ya. Tanak ngasi uuk lado, dangakan kaji rangku kadado, amalkan dengan segera. Supaya apa? Supaya kita jadi mulia seperti baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah dalam tauhid, jadilah orang pemaaf, dan jadikanlah Al-Quran sebagai teman hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.